wa ala alihi wa ashabihi nasrillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Ustadz yang hadir pada malam hari ini, yang kami hormati Bapak Ibu hadirin, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu pembimbing wirid SMA Negeri 1 Basa Ampek Barat, yang sama-sama kita hormati Bapak sekolah yang hadir pada malam hari ini, yang terhormat kepada Bapak Wakil Kepala SMA Negeri 1 Basa Ampek Barat, dan seterusnya kepada kakak-kakak, adik-adik, dan teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat beliaulah kita dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan untuk datang ke masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan buat Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dan sari tilawah yang akan dilantunkan oleh Asifah dan Bunga. Kepada mereka berdua dipersilakan. Terjemahan Quran Surah Al-Maidah ayat 10 dan 11. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Namun dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya. Lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga si pembaca maupun si pendengar mendapatkan pahala di sisi Allah hendaknya. Acara selanjutnya, ceramah singkat yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Wadi SPDI. Kepada Bapak Ustadz dipersilahkan dengan segala hormat.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa innaka alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Aqimis sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Shadaqallahu alaihi. Yang kami hormati kepala sekolah, sudah tidak asing bagi kami, yaitu Bapak Sasra Mulyadi MPD SPD doa. Seterusnya bagi kepala sekolah yang kami muliakan, seterusnya guru pembina kegiatan wirid. Ini merupakan program dari Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Pendidikan tingkat SLTA. Seluruh ibu-ibu, bapak-bapak, majelis guru yang kami muliakan, sekaligus jamaah Masjid Nurul Haq yang hadir yang kami muliakan, istimewa kepada anak-anak kami peserta didik sebagai pelanjut cerita penerus sejarah, karena 10 tahun yang akan datang itu adalah momenmu untuk berkiprah di tengah masyarakat. Puja dan puji beserta syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Habibullah Nabiullah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai panutan umat, contoh, uswah, suri teladan bagi umat manusia, yang sudah menuntun kita, membimbing kita dengan Al-Quran dan Sunnah untuk keselamatan dan kebahagiaan hidup kita di dunia dan akhirat. Baik, sesuai dengan judul materi kita, berdasar tadi malam kami dikonfirmasi, lalu dikirim soft copy materi kepada kami. Kami lihat, wah, kalau ini satu kali pertemuan tidak cukup. Yang dibahas tentang sholat,
Ya, mulai dari bersuci taharah sampai syarat-syarat sholat, syarat-syarat sah sholat, rukun-rukun sholat, panjang. Kesimpulannya antara kami dengan Ibu Das pandai-pandai wilayah. Pertama yang perlu kita pahami sebagai umat Islam, sholat 5 waktu sehari semalam itu wajib hukumnya. Anak-anak kami yang belakang, halo? Sholat 5 waktu sehari semalam wajib hukumnya. Wajib itu salah satu dari hukum taklifi. Hukum taklifi itu 5, bapak-bapak dan ibu anak-anak kami. Ada wajib, ada haram, ada sunat, ada makruh, ada mubah. Yang disebut dengan hukum taklifi, hukum yang diberlakukan terhadap diri seorang masing-masing mukhalaf. Mukhalaf itu orang yang sudah balik dan berakal, sudah tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sudah sampai seruan syariat kepadanya, beragama Islam, dia wajib mengerjakan sholat. Apa itu wajib? Nanti jangan pakai cele itu wajib. Itu wajib. Wajib adalah perkara syariat, perkara ibadah, perkara amal yang apabila dikerjakan berpahala dan apabila ditinggalkan berdosa. Dia perlu kita pahami. Tergantung kita lagi ingin berpahala kita atau ingin berdosa. Ingin disayang Allah kita atau ingin dilaknat Allah. Maka justru dengan itu apa-apa perintah syariat, perintah agama kepada kita wajib kita laksanakan. Fa'aqi mis-sholat, maka dirikanlah sholat. Kanas alal mu'minin, karena sholat itu adalah suatu kewajiban kepada orang yang beriman. Kanas alal mu'minina kitaban mawquta, dirikanlah sholat, maka dirikanlah sholat, karena sholat itu merupakan kewajiban bagi orang-orang yang beriman dan sudah ditentukan waktu-waktunya. Mana waktunya? Ya, apa waktu? Surat Al-Isra, surat Bani Israil ayat 78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila wasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Waktunya sudah ditentukan oleh Allah. Sanksi syariat, sanksi penegak hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Dirikanlah sholat ketika matahari sudah condong. Nabi Muhammad dulu kan Islam dan Mi'raj. Apa yang dia bawa?
perintah sholat. 5 waktu sehari semalam. Sholat mana yang paling pertama dikerjakan oleh Nabi Muhammad? Sholat mana? Sholat mana doang? Sholat zuhur. Bagus kalau tidak itu. Sedikit lebih ini sih. Sholat zuhur. Karena ayat mengatakan dirikanlah sholat ketika matahari sudah condong. Matahari sudah condong, matahari sudah tergelincir dari tegak lurus ke arah terbenamnya. Apa sholatnya? Zuhur dengan asar. Terus selanjutnya aqimis sholata liduluki syamsi ila wasaqil laili dan diri pula sholat malam. Sholat masuknya waktu malam. Masuknya waktu malam menurut ilmu falak, menurut ilmu astronomi, ilmu hisab, mulai terbenamnya matahari. Itulah malam. Mulai terbenamnya matahari. Apa itu? Sholat maghrib dan isya, bukan isya. Minal fajri, dan dirikan pula sholat fajar, sholat subuh. Inna qur'anal fajri kana masyhuda, karena sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Kalau ada siang subuh? Ada siang subuh? Rajul menjawab 50-50, setengah. Terasa yang aktif. Ingat, waktu subuh itu waktu yang paling bagus. Waktu terlaksana sholat malam itu yang paling bagus, sepertiga malam sampai masuknya waktu fajar. Kenapa Rasulullah SAW menutup sholat malam dengan witir 1 rakaat? Karena begitu asiknya Nabi Muhammad dengan sholat malamnya tersebut, maka masuk waktu sholat fajar, sholat subuh, maka Rasulullah menghentikan rakaat sholatnya. Ada witir sana. Paham sekali? Nah, syarat daripada sahnya sholat itu secara umum, pertama beragama Islam. Ya kan aku udah mulai mereka, itu harus ya. Yang kedua, balik dan berakal. Yang ketiga, sampainya seruan syariat padanya. Yang selanjutnya, bersih dan suci dari hadas dan najis. Diri, pakaian, dan tempat sholat. Coba, siapa yang tahu perbedaan hadas dengan najis? Yang juara 1 mana ini? Nanti jangan juara 35, saya coba. Juara 1 tes. Apa perbedaan najis dengan hadas dengan najis? Apa beda? Ibu-ibu jamaah Nurul Kahfi juga jawab. Apa perbedaannya? Jawab saja.
akun FB-nya Stories. Kalau ingin akun YouTube-nya @liswadi 4534, buka banyak ceramah dalam. Dan sekarang dapat? Tak beda. Dingin. Najis itu adalah kotoran. Apapun bentuk benda najis, benda keras, benda cair, benda lunak, benda lembut, asal kotoran, najis. Hadas apa hadas? Hadas status diri kita, keadaan diri kita berada dalam keadaan kotor atau kumuh. Maka najis itu dibagi. Ada najis mukhalafah ringan, ada najis mutawasitah sedang, ada najis mukhalafah berat. Apa najis mukhalafah? Pipis bayi laki-laki. Itu bayi laki-laki. Kalau anak didik SMA mungkin belum tahu dengan bayi laki-laki, tapi kalau mama jamaah tahu kan. Karena pipisnya tidak mesti harus dicuci, cukup dipercikkan dengan air. Tapi kalau pipis sungai bayi perempuan, gawat, harus dicuci dengan air. Najis mutawasitah yang sedang. Apa itu? Nanah, darah, bangkai, apa lagi? Cara mensucikannya, disucikan dengan air, hilang warnanya, hilang baunya, hilang najisnya. Najis mughallazah itu adalah jilatan anjing dan babi. Bagaimana cara membersihkannya? Dicuci 7 kali dengan air. Setelah dicuci 7 kali dengan air, salah satu dari 7 cucian tersebut dicampur dengan air. Paham? Selanjutnya hadas. Hadas terbagi 2. Ada hadas kecil dan ada hadas besar. Kalau kita sedang berhadas kecil, apabila kita ingin sholat, bersuci dengan berwudu. Umpama kita buang angin, buangin. Kemudian kita ingin sholat, sebaiknya kita bersuci dulu. Tetapi kalau tidak sempat kita bersuci, angin tidak meninggalkan bekas. Tetapi status kita itu berhadas. Hadasnya hadas kecil. Berkeringat kita berhadas, hadasnya hadas kecil. Cukup dengan berwudu boleh sholat. Tapi apabila kita berhadas besar, jangan coba sholat dulu. Bagaimana cara kita bersuci? Fa'in junuban fatahau. Apabila kamu dalam keadaan junub, berhadas besar, maka mandilah. Tahu mandilah? Kalau mandilah itu perintah. Al-asilu fil amri bil wujub dalam kaidah usul fikih. Asal pokok dari persoalan perintah itu hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Mandi itu tidak mandi sepatu enggak? Tahu mandi sepatu? Pandu itu cuk. Kenapa masuk kecil pegang ini kelekuk salah apa? Nah, sepatu harus belah, ikut ke balkon.
Mandi itu mengaliri air pada seluruh anggota tubuh. Semua anggota tubuh kita kena oleh air. Itu yang mandi. Ada orang yang cakap mau mandi itu lalu ada dosa, tidak mandi dari. Kulit itu mandi, tapi mandi satu lagi. Paham? Paham? Nah, syarat yang pertama bersih dan suci. Itu singkatkan saja. Itu banyak macam-macam air. Ada air yang makruh, ada air yang bukan najis, ada air suci lagi mensucikan. Mesti harus kita ketahui. Tapi ingat, di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu iza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn fa in junuban fatahharu. Ayat ini menjelaskan tentang rukun berwudu. Kalau kita ingin mendirikan sholat, ada najis di diri kita menempel, ada najis di pakaian kita, ataupun najis di tempat sholat kita, atau kita dalam keadaan berhadas maupun hadas kecil atau hadas besar, sholat tidak diterima oleh Allah. Sholat tidak diterima oleh Allah. La yaqbalullahu sholatan bighairi tahurah. La yaqbalullah. Allah tidak akan menerima sholat dari seorang hamba sampai hamba tersebut bersih dan suci. Kalau kita ingin sholat mula-mula yang kita lakukan bersuci. Bersuci itu ada istilahnya berwudu, bersuci itu ada mandi, bersuci itu ada istilahnya istinja. Dengar, bagus. Ibu majelis saya itu bagus. Paham? Apa kata Allah dalam surat Al-Maidah ayat tadi? Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak berdiri mengerjakan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka, basuhlah mukamu. Dengan apa basuh? Dengan apa basuh muka? Saud dong, apa yang ngomong? Saud kan? Asik aja dengan HP yang dilihat artis-artis cantik dalamnya. Besok ditiru gaya, pusing di sekolah. Basuhmu muka. Kalau ingin sholat dengan apa? Basuh muka kita ini dengan air. Jangan kamu coba-coba basuh muka dengan minyak ya, atau dengan oli. Tidak sah ya. Ya. Wajibnya menurut ayat itu basuh muka. Ya, basuh muka. Wajibnya 1 kali. Tapi ayat itu dipahami tafsirul ayat bil ayat dalam tafsir bil maksur. Ayat yang dijelaskan oleh ayat yang dijelaskan oleh hadis, Nabi Muhammad menjelaskan bahwasanya membasuh muka itu disunahkan 3 kali. 3 kali. Bukan tim jadi lakukan 3 kali. Cukup sekali itu dan gosok isi bacaan. 3 kali. Bukan 3 kali kan? Tapi kemudian 9 banyak langsung. Basuh muka. Mana itu muka? Batas tumbuh rambut dengan wajah. Harus paham. Jadi
Ada anak-anak kami yang suka bergaya. Itu bergaya. Yang suka trendy. Trendy ya. Nak gaya supaya kuat, supaya kuat. Babeling, bedak, tebak-tebak. Tertutuplah ilahan. Tertutuplah jerat. Oh, kalau itu tertutup izin bapak aku. Lewat aja kamu, oh, agak ada anak aku. Tertutuplah itu. Atau bibir dikasih lipstick, bukan tinju ya. Sama itu. Sama. Ingat, kalau sifatnya alat kosmetik yang kita pakai itu menutupi meresapnya air pada muka kita, wudu kita tidak. Makanya Buya amanahkan kepada anak-anak kami. Kalau nanti mencari calon istri itu yang alami saja. Jangan waktu lama. Itu ada dusta. Paham? Yang jelas kerjakan cita-cita kita dulu. Tanam dalam hati kita ingin jadi apa kita. Berjalanlah di jalan yang benar. Rajinlah belajar. Kadang nongkrong Pak kesian taruh anak SD dia. Apa anak SMA? Secara 99% masuk ke rumah. Oh. Tapi ini yang belum lagi begitu, bapak dia tahu seperti itu. Oke, enggak kayak bisa. Aku tujuan sekolah. Tujuan sekolah untuk menjadikan orang cerdas. Kalau kami kartu kepen itu ya sekolah. Nah, itu tiap-tiap sekolah etis dan wajar saja terjadi. Tidak mungkin 100%-nya akan bagus seperti itu. Ini pembahasannya agak begini. Maaf, kita kembalikan. Basuhmu. Yang selanjutnya, apa yang harus dibasuh? Wa aydiyakum ila marafiq. Basuhlah kedua tanganmu sampai siku. Ila marafiq menunjukkan batas yang wajib dibasuh. Termasuk siku. Kadang-kadang berdebat, beruduk kamu itu salah. Kenapa kamu salah beruduk? Karena kamu beruduk dengan keran air. Dengan keran air itu salah, iya. Kenapa salah? Karena kamu memasuknya dari siku. Ayat mengatakan basuhlah tanganmu sampai siku. Ya, sampai siku. Artinya yang telah dimasuk dari jari jari. Jangan itu dipermasalahkan. Sampai siku itu menunjukkan batas yang wajib dibasuh ketika berwudu. Ya. Basuhlah tanganmu sampai siku. Atau masuk siku basuhlah dari jari-jari. Itu yang wajib dibasuh. Ini yang perempuan ini. Mau ya, boleh juga. Ini kan anak saya juga anak aku di Mansaru kelas 2. Agnia Syukra dari MPS. Banyak anak kan? Apa? Pakai konten konten. Kute, tak konten dah. Yo, nama cat tangan rumah. Ingat, apabila terbuat dari cat atau dari sesuatu yang menghalangkan air mengenai kuku anggota wudhu tersebut, wudhu tidak sah. Semua rupai majelis taklim, ibu-ibu majelis taklim itu kan gaya, apa gaya? Kecuali itu gagak kebang. Nyoba wudhu itu ibu. Kalau inyoka masih di luar, bibir ini masih di luar termasuk
wajib dibasuh. Tapi kecuali beda. Ini belum bibir ke dalam. Ada bu? Aduh, sekali itu. Oh, mantap, luar biasa. Yang selanjutnya apa? Yang wajib dimasuki rambut setelah muka, setelah tangan. Wamsahu bi ru'usikum. Sapulah kepala. Dengan apa yang kuat? Sapulah tai. Nah. Wamsahu, bersihkan. Imsahi sapulah. Bersihkan mata tulis. Wamsahu, dan bersihlah. Basuhlah kepala. Wamsahu bi ru'usikum. Bi ru'usikum. Artinya kepala. Sapu kepala itu dengan air. Nah. Ingat ya, yang diperintah sapu kepala, basuh kepala, bersihkan kepala dengan air. Bukan disebutkan, tidaklah disebutkan sapulah rambut, bukan itu. Kepala. Kalau sekiranya rambut dikatanya hilang urut satu bagi orang yang botak. Kalau rambut disebut apa? Kita kan sering mendengar dalam masyarakat. Basuh rambut, rukun tuh. Rambut saja. Yang dikatakan rukun itu adalah basuh kepala, sebagian kepalanya. Yang selanjutnya, wa arjulakum ilal ka'bayn, dan basuhlah kakimu sampai mata kaki. Kalau besok ketika berwudu kita sampai mata kaki, jangan berhenti terus mengaku aja. Ya boleh tunggu. Ya bu. Syukur alhamdulillah. Nah, untuk sementara waktu tercerna saja oleh kita apa yang kami sampaikan ini tidak luar biasa. Daripada kita ambil di sini dikit kita masuk itu kan ini tidak duduk, udah gak enak. Jadi kita cukup sampai di sini, kita masuk. Waktu sholat sudah masuk, ya. Dari kami cukup sekian, ya. Ada salah dan kekurangan atau ada kalimat dan kata tidak terkenal, kami mohon maaf. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya penutup. Baiklah, saya sebagai pembawa acara, kalau ada salah dan janggalnya saya mohon maaf. Saya tutupi saja dengan membaca wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inilah audien kita untuk wirid pengajian tingkat LVA ya. Ini ibu-ibu majelis talim Masjid Nurul Haq ya. Demikian secara langsung kita untuk senja hari ini atau malam ini ya kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.